Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sukmasari dengan NIM 060403200073 dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya karangan tersebut menjadi karangan dan pendapat sendiri. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut juga dengan plagiator. Tipe-tipe plagiarisme dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni plagiarisme ide atau yang disebut dengan plagiarism of idea. Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua yakni plagiarisme kata demi kata atau yang disebut word for word plagiarism, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau yang disebut plagiarism of authorship. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau yang disebut plagiarism of authorship. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Yang ketiga yakni plagiarisme atas sumber atau yang disebut plagiarism of source. Plagiarisme ini memiliki dosa karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang terakhir yakni yang kelima, swap plagiat atau yang disebut self-plagiarism, yaitu penggunaan karya tulis sendiri untuk keperluan lain tanpa memberikan informasi yang memadai. Termasuk swap plagiat adalah memproduksi karya tulis yang pernah dibuat sendiri untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah lain tanpa pembaruan yang signifikan atau perubahan naskah lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang teknik parafrase. Apa sih parafrase itu? Parafrase adalah penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah atau menghilangkan makna dan inti dari karya aslinya. Parafrase sendiri dibagi menjadi 2, yakni parafrase terikat. Parafrase yang mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata-kata asli seperti dalam karya sastra rujukan dan kemudian dapat menyisipkan sejumlah kata pada karya sastra sehingga kalimat-kalimat karya tersebut mudah dipahami. Yang kedua yakni parafrase bebas. Apa sih parafrase bebas itu? Parafrase yang tidak mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata-kata asli yang digunakan dalam karya sastra rujukan. Penulis diberi kebebasan untuk menggunakan kata-kata lain bahkan jika sama sekali tidak menggunakan kata dari teks asli. Berikut merupakan teknik menulis efektif dalam melakukan parafrase. Yang pertama, teks yang akan diparafrase harus dibaca secara keseluruhan. Di sini, Anda perlu memahami topik atau tema dari teks tersebut. Sedangkan untuk teks berbentuk narasi, perlu memahami pula alur pikirnya. Yang kedua, yakni temukan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, setelah ditemukan, catat ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, Anda perlu memahami makna tersurat, yaitu memahami arti yang jelas tertulis langsung dalam bacaan, memahami makna kata, frase, kalimat paragraf, subbab, dan bab. Kelima, selain itu, Anda juga perlu memahami makna tersirat, yaitu memahami arti yang tidak ditulis secara jelas dalam tulisan tersebut.
Yang terakhir yakni keenam, membedakan fakta-fakta dan detail wacana. Berikut merupakan tips menghindari plagiarisme. Yang pertama, sertakan sitasi. Cara yang kedua yakni catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Cara yang ketiga yakni lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Cara yang terakhir yakni yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.